Oke, sekarang kita bahas nomor 13 ya, diambil dari UNBK 2017, kembali soal konsep dan terapan. Oke. Kita baca dengan hati-hati. Balok A dan B dengan massa masing-masing 8 kilo ya. A dan B masing-masing 8 kilo. Oke. Oke. Dan masing-masing 8 kilo dan 5 kilo. A dan B masing-masing dari 8 kilo ya, dan masing-masing balok A dan B masing-masing 8 kilo dan 5 kilo dari 5 kilo. Oke, dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti pada gambar. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dengan lantai. Nah, ini ada statis, ada kinetis ya. Mu S-nya adalah 0,5, mu K adalah 0,3. Oke ya. Dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Balok C yang masanya 4 kg, di sini 4 kg ya. Kemudian diletakkan di atas balok A. Ya, diletakkan di atas balok A ya, C-nya. Maka tegangan tali akan menjadi lebih kecil, atau gini aja, kita gambar lagi dengan balok C-nya di atas. Jadi kita nanti digunakan untuk analisa. Di sini adalah balok A, ini adalah C, terus kemudian di sini B. Apa yang terjadi? B. Oke. Saat balok A terjadi dan di sini adalah kasar, ya, kita akan cek dulu apakah sistem bergerak apa tidak. Cek apakah ya. Ini kondisi 1 ya, ini kondisi 1, ini kondisi 2. Cek kondisi 1 ya, apakah sistem bergerak, apakah sistem bergerak. Nah, ini kita cek, ini langkah pertama saja gitu ya. Langkah pertama, cek 1 ya, apakah sistem bergerak. Caranya bagaimana? Di sini B adalah massa kali gravitasi, 5 kali 10 yaitu 50 Newton. Ya, kita hitung gaya geseknya, F gesek. Ya, kondisi 1. Jadi F gesek 1 sama dengan gaya normal dikali mu S dulu. Ya, dia bergerak apa enggak? Jadi kita untuk ngecek sistem bergerak enggak, kita pakai mu S. Massa A dikali gravitasi dikali mu S ya, mu S. Massa A di sini adalah 8 dikali 10 dikali mu S-nya adalah 5. Jadi di sini adalah 40 Newton. 400 ya. Nah, 400 Newton. 400 Newton. 0,5, maaf, mu S-nya bukan 5, 0,5. 0,5, betul ya? 0,5. 0,5 berarti 40 Newton. 0,5 kali 10 adalah 5 kali 8 40. Oke, F geseknya 40 Newton. Di sini F geseknya 40 ya. 40 padahal ditarik dengan gaya 50. Ya, artinya dia bergerak, sistem bergerak. Ya, karena gaya gesek tarik lebih besar dari gaya gesek, sistem bergerak. Nah, karena sistem bergerak, akhirnya yang kita pakai bukan yang statis, ya, F gesek statis 1 gitu ya. Ya, kita pakainya F gesek kinetis, ya, adalah massa A dikali gravitasi kali mu K. Ini hanya untuk cek ya, apakah bergerak. Ternyata bergerak. Kita ke gaya gesek yang sebenarnya teraplikasikan berapa kalau bergerak, kita pakai kinetis.
Jadi 8 kali 10 kali 0,3, 8 kali 3 adalah 24 Newton. Intinya ada gaya gesek di sini sebesar 24. Ya, 24 Newton. Padahal ditarik oleh 50 Newton. Dia bergerak. Ya, dia bergerak. Nah, dengan tegangan tali T. Oke. Kemudian C dimasukkan. Nah, sekarang analisa 2 saya pakai warna biru. Ya, analisa 2. Ya, ini langkah 2. Langkah 2. Ya, langkah 2 kita analisa 2 atau kebalik ya. Jadi langkah 2 terus analisa 2. Langkah 2 analisa bagian kedua. Nah, ini FGC-nya ya, FGC statisnya kita hitung. FGC statisnya untuk yang kedua yaitu N dikali mu S. Tetap ya kita hitung. N-nya adalah massa total, mu S-nya adalah 0,5. Massa total ya berarti 8 tambah 4. 8 tambah 4 dikali gravitasi dikali 0,5. 8 tambah 4 ini adalah 12, gravitasinya adalah 10 dikali 0,5. 0,5. Di sini adalah 60 Newton. Nah, di sini ada tarikan sebesar berapa? Tarikannya sebesar 50 Newton. Padahal gaya gesek statisnya F gesek statisnya adalah 60 Newton. Jelas benda tidak bergerak. Jadi kita tetap ngecek statisnya dulu. Ya, di sini diam, benda akan diam. Ya, sistem balok menjadi diam. Jadi jawabannya C. Kenapa sistem balok menjadi diam? Karena gaya gesek statis lebih besar dari gaya yang menariknya. Karena gaya gesek statis lebih besar dari gaya yang menariknya. Oke ya. Opsi yang lain, sistem balok bergerak dengan enggak, semuanya salah. Jadi yang C adalah jawaban yang benar. Baik, ini pembahasan untuk soal di atas.